Kutu air, hello. Itu kan kutu air yang sering nongkrong bareng sama si kuning jago berenang. Halo, jumpa lagi sobat dengan channel Predator Laut. Channel yang mengupas tuntas tentang ikan predator dengan gayanya yang nyeleneh. Cara menaikkan warna ikan cupang. Ikan cupang sekarang ini lagi populer di saat pandemi seperti ini. Banyak orang yang tertarik memelihara ikan cupang karena warnanya yang menarik dan juga cara memeliharanya yang sangat mudah. Ikan ini sangat mudah dipelihara. Tanpa menggunakan aerator pun, ikan ini akan bisa bertahan hidup. Juga tanpa menggunakan filter air, ikan ini akan tetap hidup. Karena kenapa? Karena sistem pernapasan ikan ini dengan mengambil udara dari luar air. Makanya jika kita lihat, ikan ini akan sesekali naik ke permukaan untuk mengambil udara. Selain itu, yang membuat orang tertarik untuk memelihara ikan ini, yaitu ikan ini tidak membutuhkan tempat yang luas. Cukup ditempatkan di soliter yang kecil, yang biasanya kalau kita lihat itu dia berukuran 20 x 20 cm atau 15 x 15 cm. Ikan ini akan enjoy saja. Padahal kalau kita tinggal di tempat pengap seperti itu, kita akan sangat tidak nyaman ya. Tapi ikan ini santai saja. Karena kemudahan dalam pemeliharaannya itu, maka banyak orang yang tertarik untuk memelihara ikan cupang. Walaupun kadang makanan yang dianjurkan oleh penjual sungguh sulit ya, untuk dibayangkan. Dan bagi pemula itu sangat mengherankan. Kalau kita bertanya pada pedagang, "Bang, apa ini makanannya ikan cupang ini?" Maka pedagang akan menjawab, "Ini makannya kutu air." Kutu air, hello. Itu kan kutu air yang sering nongkrong bareng sama si kuning jago berenang. Para pemula akan sangat keheranan ya. Tapi ya akhirnya mereka membeli ikan cupang ini ya. Makanya tak heran kalau misalkan kita lewat di sebuah jalan, kemudian ada selokan kecil yang bau dan menjijikan. Itu banyak sekali orang yang berkumpul di sana untuk mencari atau menyerok kutu air. Padahal Pak RW sudah senang melihat warganya pada berkumpul di selokan. Wah, ternyata warga saya rajin kerja bakti. Padahal mereka sedang mencari kutu air. Kemudian si pedagang juga mengatakan bahwa selain kutu air, ikan cupang juga suka makan jentik nyamuk. Makanan apa lagi ini? Jentik nyamuk sih 11-12 dengan kutu air. Sama-sama binatang kecil yang bergerak ke sana kemari, mirip orang-orang kalau malam ngedugem di diskotik. Tapi jangan khawatir, selain dua makanan itu, pedagang juga kemudian mengatakan bahwa ikan cupang ini bisa diberikan makanan dengan cacing sutra. Cacing sutra adalah cacing yang kecil-kecil berwarna merah yang bergerak-gerak mirip bulu hidung tertiup angin. Dan ternyata itu pun sangat asing bagi pemula yang memelihara ikan cupang. Sekarang saya akan kasih tahu, selain 3 makanan di atas yang biasanya dianjurkan oleh para pedagang cupang, ternyata ikan cupang juga bisa memakan makanan yang lain. Ikan cupang ini sebenarnya adalah ikan predator dan dia itu adalah ikan karnivora yang memakan makanan sejenis daging-dagingan. Jadi ikan cupang ini bisa kita berikan makanan berupa udang, potongan daging lele, atau juga ikan salmon.
Yang punya juga belum pernah makan ikan salmon. Nah, makanan di atas itu gampang mencarinya. Kita bisa minta tolong ke emak untuk membelikan udang di pasar. Atau kita bisa membantu emak untuk membeli udang di pasar. Nah, emak mau beli udang, sini deh saya Ujang beliin ke pasar. Paling nanti emak bertanya, yang kok emak suruh kamu beli udang 1 kilo, kok yang datang cuma 1/4? Udang ini selain mudah didapatkan, juga udang mengandung zat kerotin, di mana zat ini dipercaya bisa menaikkan warna menjadi lebih cerah pada ikan ya. Kalau nggak percaya, coba Anda kasih saja tiap hari udang dan lihat dalam seminggu. Maka warna ikan akan terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Nih, untuk memberikan udang cukup secuil saja ya, kecil, segede upil lah ngasihnya. Nih kayak ini nih, ikan ini saya kasih udang sedikit ya, lihat dia makan. Kasih ikan ini udang pagi dan sore selama seminggu, maka saya jamin itu warna udang itu akan terlihat lebih cerah. Itu cuma seminggu, apalagi kalau dikasih selama sebulan. Maka emak akan memarahi saya dan melempari saya sandal karena tiap beli udang selalu hilang 1/4. Selain dikasih udang tiap pagi dan sore, dan jangan lupa bahwa ikan cupang ini harus dibersihkan soliternya minimal 2 atau 3 hari sekali. Kenapa? Karena ikan cupang ini kan tidak memakai filter di airnya, sehingga kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh ikan cupang ini tidak tersaring oleh filter. Dia akan mengendap di bawah dan akan mengakibatkan air menjadi keruh, kotor, serta pH air akan berubah. Oleh karena ini, maka usahakan gantilah air soliter ikan cupang ini mungkin sekitar 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tetapi dalam pergantiannya usahakan jangan mengganti semua ya. Jangan misalkan ambil ikan cupangnya, buang airnya, kemudian ganti yang baru. Kenapa? Karena nanti ikannya akan stres kalau seperti itu. Karena dengan air yang baru, maka si ikan harus beradaptasi lagi. Nah, dalam proses adaptasi ini, kadang-kadang ikan terlihat tidak nyaman, dia stres. Bisa menimbulkan berbagai macam penyakit kalau stres ya. Seperti manusia juga, kalau stres maka akan datang berbagai macam penyakit. Sama ikan ini juga seperti itu. Jadi dalam mengganti air, gantilah air cuma 1/4-nya atau setengahnya atau 3/4-nya. Jadi ketika datang air baru, maka si ikan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Begitu. Kemudian, kadang kita melihat bahwa ikan cupang dikasih daun ketapang. Itu apa fungsinya daun ketapang? Daun ketapang itu untuk menetralisir zat-zat racun yang ada di dalam air. Juga daun ketapang berfungsi untuk menstabilkan pH air ya. Karena sekali lagi bahwa soliter ini tidak menggunakan filter, maka kotoran yang ada di dasar soliter ini tidak tersaring sehingga menyebabkan pH air akan berubah lama-kelamaan. Sekali lagi, ketika ikan ini tidak menggunakan filter, maka pH air akan berubah. Ya. Berubahnya kenapa? Karena terlalu banyak kotoran mengendap di dasar air. Nah, untuk menstabilkan pH air ini, maka kita suka melihat para pedagang memberikan daun ketapang ke dalam soliternya, sehingga warna dari airnya itu akan berubah menjadi coklat.
Jadi kalau kita melihat di jalan-jalan, ada penjual ikan cupang, kemudian memajang ikan cupangnya dalam air yang berwarna coklat, itu adalah hasil rendaman dari daun ketapang, bukan bajigur, tapi rendaman air ketapang. Kenapa? Karena seperti tadi saya katakan, itu adalah untuk menetralisir pH air. Jadi dengan pH air yang seimbang, maka si ikan akan nyaman di dalam air. Nah, kalau ikan sudah nyaman di dalam air, maka dia akan berkembang dengan sehat. Ketika ikan itu sehat, maka warnanya akan menjadi cerah. Kemudian, kalau airnya itu terasa membuat ikan nyaman, biasanya si ikan cupang akan mengeluarkan gelembung-gelembung di atas permukaan air. Ya. Jadi suka ada orang yang mengatakan atau pedagang yang mengatakan ketika ada gelembung di permukaan air, maka itu pertanda si ikan ingin kawin. Misalkan ikan mengeluarkan gelembung di permukaan air, itu tandanya si ikan nyaman dengan air tersebut. Dia nyaman dengan tempat tinggalnya. Ketika si ikan nyaman dan dia bahagia, maka dia mengeluarkan gelembung air. Artinya setelah nyaman dia ingin kawin. Gitu. Jadi kalau tidak nyaman, ya dia tidak ingin kawin. Boro-boro mau kawin, orang saya hidup aja nggak nyaman, misalkan. Itu berbeda dengan Mang Oden. Yang nyaman atau tidak nyaman, dia selalu ingin kawin.